Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Baik, untuk ejaan bahasa Indonesia ini, untuk pedomannya, silahkan Anda bisa buka ejaan bahasa Indonesia yang bukunya bisa dibeli di toko buku banyak, atau Anda bisa download berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia. Baik, untuk ejaan bahasa Indonesia ini saya fokuskan untuk penulisan karya ilmiah. Nanti untuk ejaan bahasa Indonesia akan saya jelaskan berkaitan dengan yang pertama, penggunaan huruf kapital, kemudian akronim, sinonim, dan kemudian penggunaan tanda baca, serta pembentukan istilah, kata serapan, dan juga kata baku dan tidak baku. Baik, untuk yang pertama langsung saja ini saya masuk ke penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital di sini digunakan untuk apa saja? Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Kata dia di sini D diawali dengan huruf kapital karena termasuk awal kata dalam sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Semisal contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, kapan kita pulang di sini termasuk petikan langsung, maka kata kapan huruf pertamanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian pemakaian huruf kapital yang selanjutnya, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Semisal kata Allah. Allah di sini huruf A awal kata ditulis dengan huruf kapital. Kemudian Islam. Islam I-nya awal kata juga ditulis dengan huruf kapital. Al-Islam. Al-Islam A-nya juga ditulis dengan huruf kapital karena awal kata yang berhubungan dengan kitab suci. Selanjutnya, huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang. Contoh, Mahaputra Yamin. Nah, Mahaputra di sini merupakan gelar keturunan atau gelar kehormatan, maka ditulis dengan awal huruf kapital. Haji Agus Salim. Haji di sini termasuk gelar keagamaan, maka kata kata haji di sini ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau untuk gelar kehormatan, gelar keturunan ataupun gelar keagamaan yang tidak diikuti dengan nama, maka ditulis dengan huruf kecil. Contoh, tahun ini ia pergi naik haji. Nah, haji, kata haji di sini karena tidak diikuti dengan nama, maka ditulis dengan huruf kecil. Kemudian selanjutnya, huruf kapital itu juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi ataupun nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, Wakil Presiden di sini merupakan nama pangkat atau jabatan, maka diawali dengan huruf kapital. Profesor Supomo, karena ini merupakan nama
pangkat juga, jabatan, maka kata profesor ini P-nya ditulis dengan huruf kapital. Tetapi apabila nama jabatan atau pangkat yang tidak diikuti dengan nama orang atau nama tempat, maka ditulis dengan huruf kecil. Semisal, siapa gubernur yang baru dilantik itu, kata gubernur di sini karena tidak diikuti dengan nama, maka ditulis dengan huruf kecil. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Jadi unsur nama orang itu diawali dengan huruf kapital. Contoh, Amir Hamzah. A pada kata Amir ditulis dengan huruf kapital. Hamzah pada awal kata huruf H yaitu juga ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Semisal mesin diesel. Nah, mesin diesel di sini walaupun itu termasuk nama orang, tetapi sudah digunakan sebagai nama jenis barang, maka ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia. Nah, di sini kata Indonesia karena merupakan sebuah nama bangsa, maka ditulis dengan huruf kapital. Suku Sunda. Sunda di sini termasuk nama suku, maka juga diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Jadi kalau nama sebuah bangsa ataupun nama suku atau bahasa yang sudah mendapatkan imbuhan, maka tetap ditulis dengan huruf kecil. Contoh, mengindonesiakan. Dari kata dasar Indonesia mendapatkan awalan me dan kan menjadi mengindonesiakan, maka tetap ditulis dengan huruf kecil. Huruf kapital selanjutnya digunakan sebagai huruf pertama nama bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Semisal bulan Agustus. Nah, di sini kata Agustus ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Hari Natal. Hari hanya kecil, Natal N awal kata, karena merupakan hari raya maka ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital selanjutnya digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Jadi ini tidak digunakan sebagai huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Memproklamasikan kemerdekaan di sini merupakan nama peristiwa sejarah, tetapi yang tidak dipakai sebagai nama, maka tidak digunakan huruf kapital, tetap digunakan huruf kecil. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, semua nama geografi itu diawali dengan huruf kapital. Contoh, Danau Toba. Danau, D-nya ditulis dengan huruf kapital, Toba, T-nya juga ditulis dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Semisal berlayar ke Teluk. Nah, kata Teluk di sini karena tidak menjadi unsur nama diri, maka ditulis dengan huruf kecil atau tidak diikuti dengan nama, maka ditulis dengan huruf kecil. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Semisal garam Inggris. Nah, garam Inggris ini kan merupakan nama sebuah negara, tetapi sudah digunakan sebagai nama jenis barang.
maka kata Inggris ini ditulis dengan huruf kecil. Kemudian huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Semisal Republik Indonesia. Republik Indonesia ini merupakan nama negara, maka Republik R pada kata Republik ditulis dengan huruf kapital, Indonesia I-nya juga ditulis dengan huruf kapital. Kemudian Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Nah, di sini ada kata dan di tengah, ini ditulis dengan huruf kecil karena dan itu termasuk kata penghubung. Jadi kalau di dalam judul itu kata penghubung ditulis dengan huruf kecil. Kemudian selanjutnya huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan serta nama dokumen resmi. Misalnya menjadi sebuah republik. Nah, di sini kata republik bukan merupakan nama resmi negara, maka ditulis dengan huruf kecil. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Contoh ini untuk bentuk kata ulang yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kata bangsa-bangsa di sini merupakan bentuk ulang pemerintahan, maka ditulis dengan awal huruf kapital. Yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Jadi kalau di posisi awal itu tidak perlu boleh ditulis dengan huruf kapital, tapi kalau di posisi tengah itu cukup ditulis dengan huruf kecil kalau pada judul. Contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, dari judul buku ini adalah Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Dari di sini kata dari itu di awal kalimat, maka D-nya ditulis dengan huruf kapital. Kata ke terletak di tengah, maka ditulis dengan huruf kecil. Nah, sekarang huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, nama pangkat, dan sapaan. Misalnya doktor, D-nya kapital, R-nya kecil, maka membacanya adalah doktor. Kalau D-nya kecil, R-nya kecil, titik, berarti membacanya dokter. Huruf kapital di sini juga dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Semisal, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Nah, kata bapak di sini karena merupakan penyapaan, maka ditulis dengan di awal dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital di sini tidak dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan atau penyapaan. Misal, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, kata bapak di sini karena bukan merupakan pengacuan, maka ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, terakhir, pemakaian huruf kapital itu dipakai sebagai kata ganti Anda.
Nah, Anda di sini karena merupakan pengacuan atau penyapaan, maka kata Anda A-nya ini ditulis dengan huruf kapital. Siapakah? Sudahkah Anda tahu? Nah, kata Anda di sini pada awal kata ditulis dengan huruf kapital. Nah, itu tadi beberapa penggunaan huruf kapital. Sekarang untuk penggunaan huruf miring ya. Penggunaan huruf miring itu digunakan untuk apa saja? Yang pertama, huruf miring ini dipakai pada tulisan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Jadi kalau mengutip judul buku, majalah, surat kabar, untuk judulnya silahkan ditulis dengan tulisan miring. Contoh, majalah bahasa dan kesusastraan. Nah, judul majalah bahasa dan kesusastraan di sini ditulis dengan tulisan miring. Kemudian, huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Semisal huruf pertama kata abad ialah A. Nah, di sini yang dikhususkan adalah kata abad dan huruf A. Maka itu tulisannya dibuat tulisan miring. Kemudian huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Semisal nama ilmiah buah manggis yaitu Carcinia mangostana. Jadi huruf ilmiah atau ungkapan asing itu semuanya silahkan ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya, kalau di dalam tulisan tangan untuk membedakan tulisan Anda dengan tulisan huruf miring, maka tulisan huruf miring itu silakan diberi garis bawah. Tetapi kalau dalam ketikan itu tidak perlu diberi garis bawah karena dalam ketikan itu sudah ada program huruf miringnya. Nah, itu beberapa penggunaan huruf miring. Terus selanjutnya saya langsung mau menjelaskan berkaitan dengan kata depan di, ke, dan dari. Nah, kata depan di, ke, dari di sini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kata kepada dan daripada. Nah, kalau untuk kata depan di sini ada yang ditulis dirangkai, yaitu yang termasuk imbuhan. Jadi yang namanya kata depan itu yang menunjukkan tempat itu silahkan ditulis dipisah. Contoh, kain itu terletak di dalam lemari. Kata di dalam di ini bukan termasuk imbuhan, tapi ini termasuk kata depan, maka ditulis dipisah, bukan dirangkai. Kemudian contoh penggunaan kata depan ke. Ia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Kata ke ini juga ditulis terpisah. Kemudian penggunaan kata dari. Ia datang dari Surabaya. Nah, kata dari ini juga ditulis terpisah. Kecuali di sini kata daripada, kesampingkan, keluar, kepada, dikeluarkan, kemari, itu semuanya ditulis serangkai atau dirangkai. Kalau untuk singkatan dan akronim silahkan nanti bisa dibaca sendiri. Sekarang saya mau menjelaskan berkaitan dengan pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian tanda baca di ejaan bahasa Indonesia itu ada beberapa macam. Semuanya ada di sini. Mari kita bahas satu persatu dari tanda baca titik. Nah, tanda baca titik ini digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan.
Contoh, ayahku tinggal di Solo. Nah, ayahku tinggal di Solo ini merupakan kalimat pernyataan, maka diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, untuk selanjutnya, tanda baca titik itu juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtiar atau daftar. Contohnya, misalnya A titik 3 titik Departemen Dalam Negeri. Nah, di sini jadi penggunaan huruf atau angka itu di belakangnya yang termasuk ikhtiar atau daftar di belakangnya diberi tanda titik. Kemudian tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Semisal pukul 1.35.20, artinya pukul 1:35:20. Dan juga untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Semisal 1 jam titik 1:35:20 jam. Berarti maksudnya 1 jam 35 menit 20 detik. Nah, di sini juga termasuk tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Semisal Siregar, Merari titik 1920 titik Azab dan Sengsara Weltwreden titik 2 Balai Pustaka. Kemudian selanjutnya, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Semisal desa itu berpenduduk 24.200, tulisannya 24.200. Kemudian tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Misal, ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Jadi tahun itu tidak dipisahkan dengan tanda titik. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contoh acara kunjungan Adam Malik. Nah, untuk judul di sini tidak dipakai atau tidak diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian tanda titik tidak dipakai di belakang 1. Alamat pengirim dan tanggal surat, atau 2. Nama dan alamat penerima surat. Semisal Jalan Diponegoro 82 Jakarta. Ini tidak diakhiri dengan tanda titik. Sekarang penggunaan tanda koma. Nah, tanda koma di sini dipakai di antara unsur-unsur dalam perincian atau pembilangan. Semisal saya membeli kertas, pena, dan tinta. Jadi di sini karena merinci lebih dari satu, maka dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kata kertas, koma, pena, koma, dan tinta, baru tanda titik. Kemudian tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Semisal saya ingin datang, tetapi hari hujan. Kemudian tanda koma juga dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Jadi di sini anak kalimat di depan sedangkan induk kalimat ada di belakang, maka dipisahkan dengan tanda koma. Tetapi kalau anak kalimat itu ada di belakang sedangkan induk kalimat ada di depan, maka tidak perlu diberi tanda koma. Contoh, saya tidak akan datang kalau hari hujan. Di sini tidak dipisahkan dengan tanda koma karena
induk kalimat ada di depan. Tanda koma juga dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Kemudian, selanjutnya adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, atau kata lain yang terdapat dalam kalimat. Misalnya, oh, koma, begitu. Nah, jadi ini dipisahkan dengan tanda koma. Tanda koma juga dipakai untuk memisahkan kalimat langsung dari bagian lain dalam kalimat. Semisalnya, kata ibu, saya gembira sekali. Nah, kata ibu itu dipisahkan dengan tanda koma dulu. Baru petikan kutipan langsungnya. Kemudian juga selanjutnya tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Jadi kalau ditulis berurutan itu diberi tanda koma. Tapi kalau tidak ditulis secara berurutan tidak perlu dipakai tanda koma. Semisal Surabaya, 10 Mei 1960. Selanjutnya tanda koma juga dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh Ali Sabana, Sultan Takdir. Selanjutnya tanda koma juga dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Semisal WJS Purwadarminta, Bahasa Indonesia untuk Karang-Mengarang, dalam kurung Yogyakarta, UP Indonesia 1967 halaman 4. Nah, ini ada beberapa kata yang dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Tanda koma juga digunakan untuk di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Semisal Ratulangi, S.E. Jadi membacanya Ratulangi SE. Jadi untuk nama dan gelar itu dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Tanda koma juga digunakan di muka angka 1/10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Semisal 12,5 meter. Selanjutnya, tanda koma juga dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya, guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. Nah, di sini untuk keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma juga digunakan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Semisal, dalam pembinaan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Nah, di sini dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, tanda koma tidak memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda baca dan tanda seru. Jadi kalau dalam petikan langsung itu diakhiri dengan tanda baca tanya atau seru, maka tidak perlu dipakai tanda koma. Contoh, di mana saudara tinggal? Tanya Karim. Jadi di sini antara petikan langsung dan nama itu tidak dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya,
untuk tanda baca titik. Nah, tanda baca titik koma ini digunakan untuk apa saja? Tanda baca titik koma itu yang pertama dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Nah, misalnya malam makin larut, titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Ini termasuk dua kalimat yang digabung menjadi satu, menjadi kalimat majemuk setara, tapi dipisahkan dengan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai juga sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah rumahnya di kebun itu, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur. Selanjutnya, tanda titik 2. Tanda titik 2 itu dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Semisal, kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Jadi kalimat tersebut ada rangkaian atau pemberiannya yang perlu dijelaskan lebih dari satu, maka diberi tanda titik 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Semisal, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Jadi kalimat tersebut perlu menggunakan tanda titik 2 karena rangkaian atau pemberian tersebut bukan merupakan pelengkap. Maaf jika pemberian atau rangkaian tersebut merupakan pelengkap atau mengakhiri pernyataan, maka tidak perlu diberi tanda titik 2. Tanda titik 2 selanjutnya dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ibu titik 2 Ahmad Wijaya. Selanjutnya, tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Semisal, Ibu titik 2 meletakkan beberapa koper. Bawa koper ini, Mir. Nah, di sini untuk memisahkan antara nama atau pelaku dengan percakapan dengan menggunakan tanda titik 2. Tanda titik 2 selanjutnya dipakai yang pertama di antara jilid dan nomor halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul dalam suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Semisal surah Yasin ayat 9. Nah, di sini antara nama surat dan ayat dipisahkan dengan tanda titik 2. Sekarang tanda hubung. Tanda hubung di sini kalau ada yang mengatakan kadang tanda strip. Nah, itu yang benar adalah tanda hubung. Tanda hubung di sini digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara-cara lama itu juga di sini diberi tanda hubung, ga-nya seharusnya ada di baris bawahnya. Jadi karena barisnya sudah habis, kalimatnya belum selesai, maka diberi tanda hubung yang menyatakan bahwa kata tersebut belum selesai, ada kelanjutannya di baris bawahnya. Tanda hubung juga menyambung awalan dengan bagian kata di atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris, kecuali akhiran i. Contoh, kita ada cara yang baru untuk mengukur panas. Nah, kalau untuk kata yang mendapatkan imbuhan untuk mengisahkan itu dilihat dari kata dasarnya dulu dan imbuhannya, atau
akhiran, tapi kecuali akhiran i. Nah, itu dipisahkan berdasarkan kata dasarnya. Kata dasar dari mengukur yaitu ukur, sehingga kan tanda hubung ukurnya berada di bawah, garis bawahnya. Tanda hubung juga menyambung unsur-unsur kata ulang, semisalnya anak-anak. Kata ulang anak-anak ini tengahnya diberi tanda hubung. Kemudian angka 2 sebagai tanda ulang hanya digunakan pada tulisan cepat dan notula dan tidak dipakai pada teks karangan. Jadi misalnya anak-anak, anak ditulis anak angka 2. Nah, itu tidak boleh kalau dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kalau untuk anak angka 2 itu hanya boleh ditulis pada tulisan cepat atau notula. Jadi kata ulang dengan simbol angka 2 ya, itu tidak boleh digunakan dalam penulisan ilmiah. Jadi itu hanya digunakan untuk penulisan cepat dan notula saja, atau untuk teks karangan juga tidak boleh. Kemudian tanda hubung juga menyambung huruf angkata yang dieja satu-satu dan bagian. Semisal panitia, ini dieja per huruf, maka dipisahkan dengan tanda hubung. Tanda hubung juga hanya boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Contoh berevolusi. Ini untuk hubungan bagian kata evolusi, maka dipisahkan dengan tanda hubung. Kemudian tanda hubung juga dipakai untuk merangkai kata dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se yang ketemu dengan huruf kapital, maka se dipisahkan dengan tanda hubung. Ke dengan angka itu juga dipisahkan dengan kata hubung. Misalnya kedua, angka dengan akhiran an, contohnya tahun 5 dipisahkan dengan tanda hubung. Kemudian singkatan berutal dengan imbuhan atau kata. Kemudian nama jabatan rangkap, misalnya mem-PHK-kan. Ini merupakan singkatan mendapatkan awalan mem dan akhiran kan, maka untuk imbuhan itu dipisahkan dengan tanda hubung. Kemudian jabatan rangkap, misalnya Menteri Sekretaris Negara, Menteri tanda hubung Sekretaris Negara. Tanda hubung juga dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalnya dismiss. Nah, dismiss di sini merupakan kata depan, smash merupakan ungkapan asing, maka dipisahkan dengan tanda hubung. Tanda pisah di sini sebenarnya hampir sama bentuknya dengan tanda hubung, tapi lebih panjang. Tapi untuk fungsinya apakah sama dengan tanda hubung? Berbeda. Nah, tanda pisah ini bentuknya lebih panjang ya. Digunakan untuk apa saja? Tanda pisah ini digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang Jadi kalau dalam kalimat ada penjelasan lain, itu bisa ditulis dalam tanda pisah. Contoh, kemerdekaan bangsa itu tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Seharusnya kalimat itu, kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Di dalam satu kalimat itu ada penyisipan kalimat, yaitu saya yakin akan tercapai. Nah, di kalimat itu ditulis dalam tanda pisah.
Kemudian tanda pisah juga menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Contoh, rangkaian temuan itu evolusi, teori kenisbian, dan kini juga pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Nah, temuannya itu diberikan keterangan, yaitu ditulis dalam tanda pisah. Tanda pisah juga berarti atau bisa di antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai. Jakarta, tanda pisah Bandung, artinya Jakarta sampai Bandung. Sekarang tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini tanda berupa titik 3. Bisa terletak di akhir kalimat. Tanda dalam kalimat yang terputus-putus. Berarti kalau kalimat yang terputus itu begitu tanda elipsis, ya, marilah kita bergerak. Nah, ada tanda elipsis berupa titik 3. Elipsis juga menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Semisal, sebab-sebab kemerosotan, tanda elipsis diteliti lebih lanjut. Nah, kalau di tengah 3 tanda titik 3 ya. Tapi kalau di itu ditulis 4 tanda titik. Kenapa 4? Karena yang 3 merupakan tanda elipsis dan yang 1 merupakan tanda baca titik. Tanda tanya di sini dipakai pada